Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya takdimi dan yang saya muliakan, pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM. Yang terhormat Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab MAG. Yang saya hormati Ibu Wahyu Lestari MPD, sekaligus sebagai dosen pengampu mata kuliah Strategi Pembelajaran Matematika. Dan tak lupa pula kedua orang tua saya yang saya cintai dan teman-teman tadris matematika yang saya banggakan. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang RME, yaitu Realistic Mathematics Education. Yang pertama, terdapat pengertian dari RME. Nah, pendekatan RME ini merupakan pendekatan yang mendorong interaksi peserta didik dalam menemukan sebuah solusi dari suatu permasalahan matematika yang dirujuk dari permasalahan kehidupan sehari-hari. Nah, salah satu prinsip dalam pendekatan ini adalah proses mengarahkan pemikiran dari pemikiran kontekstual ke pemikiran formal. Dan prinsip lain dalam RME yaitu proses pembelajaran yang mendorong peserta didik menemukan metode khusus dalam menyelesaikan sebuah masalah. Menurut Habri, pada tahun 2009, RME mempunyai langkah-langkah aktivitas yang meliputi: yang pertama, memahami; yang kedua, menjelaskan; yang ketiga itu menyelesaikan; yang keempat, mendiskusikan; dan yang kelima, menyimpulkan. Dari kelima itu merupakan menyelesaikan, mendiskusikan, menyimpulkan masalah yang berupa kontekstual. RME dilihat pada 6 prinsip. Prinsip yang pertama yaitu prinsip aktivitas, yaitu matematisasi berhubungan erat berdasarkan pandangan bahwa matematika merupakan aktivitas manusia. Karena itu, matematika harus melalui proses yaitu peserta didik harus terlibat langsung dalam proses pembelajaran, bukan hanya menerima konsep matematika saja. Yang kedua, prinsip realitas. RME membawa permasalahan dunia nyata dalam dunia matematika. Konsep-konsep matematika itu kemudian dikaitkan dalam kehidupan sehari-hari peserta didik. Yang ketiga, prinsip tahap pemahaman, yaitu melibatkan beberapa tahapan pemahaman. Yang pertama, dimulai dari penyelesaian suatu masalah matematis secara formal. Yang keempat, prinsip entertainment, yaitu suatu pandangan bahwa matematika merupakan suatu kesatuan atau tidak terpisah-pisah, yang memiliki arti bahwa peserta didik memiliki kesempatan untuk menerapkan berbagai konsep rumus serta memahami secara terpadu. Prinsip yang kelima yaitu prinsip interaksi. Matematika merupakan aktivitas sosial di mana siswa menyelesaikan permasalahan bersama-sama dengan siswa lain, artinya saling berhubungan. Yang keenam, prinsip bimbingan, yaitu penerapan RME dalam proses belajar. Sebagai siswa melatih membuat model matematika, namun tetap perlu dibimbing untuk menemukan pemodelan tersebut. Karakteristik RME dalam Sofiati pada tahun 2011 membagi ke dalam 5 karakteristik. Yang pertama, real context, yaitu permasalahan nyata. Yang kedua, menggunakan model matematisasi. Ketiga, kontribusi peserta didik. Yang keempat, interaksi yang terus-menerus antara peserta didik yang satu dengan peserta didik yang lainnya. Yang kelima, terintegrasi dengan topik pembelajaran lainnya. Kemudian terdapat learning dan teaching trajectory dalam pembelajaran RME. Nah, pengertian dari learning trajectory ini adalah belajar tentang bagaimana peserta didik berpikir dan bagaimana tahap-tahap berpikir pada anak. Hypothetical learning trajectory itu adalah panduan yang digunakan untuk memulai learning trajectory yang dapat menjembatani antara teori dan eksperimen. Nah, learning trajectory ini diperoleh berdasarkan hypothetical learning trajectory yang sudah diuji cobakan pada saat proses pembelajaran. Yang terakhir terdapat implementasi RME dalam pembelajaran. Meliputi 3 fase. Yang pertama, fase pengenalan. Fase pengenalan ini yaitu pendidik memperkenalkan suatu masalah realistik dalam matematika kepada seluruh peserta didik serta membantu untuk memberi pemahaman masalah. Yang kedua,
Fase eksplorasi, yaitu fase ini peserta didik dianjurkan bekerja secara individual, berpasangan atau kelompok kecil. Pada saat peserta didik bekerja, mereka mencoba membuat model situasi masalah, serta berupaya membuat dugaan. Yang ketiga, fase meringkas. Pada masa ini, pendidik dapat mengawali pekerjaan lanjutan setelah siswa menunjukkan kemajuannya. Dalam pemecahan masalah ini, siswa sangat penting, seperti mengajukan dugaan, pertanyaan kepada yang lain, menyelesaikan suatu masalah, atau memberikan alasan, memperbaiki strategi dan dugaan, serta membuat keterkaitan. Baik, mungkin hanya ini pemaparan materi yang perlu saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.